nahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa safiyuhu wa khaliluhu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbi zidna ilma wa wasi' lana fi arzaqina wa barik lana fi ma razaqtana waj'alna mahbubina fi qulubi ibadik wa 'izza fi 'uyunihim waj'alna wujaha fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin ya katsiran nawal ya hasanal fi'al ya qa'iman bila zawal wa ya mubdi'an bila mithal falakal hamdu walakal minnatu walakal syarafu ala kulli hal wala haula wala quwwata illa billah. Ma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kembali kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama kita duduk mengkaji daripada siratu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mempelajari perjalanan hidup makhluk manusia yang termulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah dengan kita mempelajari pelajaran daripada sirah Rasul, perjalanan hidup beliau, bertambah kecintaan kita kepada beliau dan bertambah semangat kita untuk mengikuti jejak langkah, mengikuti daripada ajaran yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Pada siang hari ini kita akan membahas tentang peristiwa yang tercatat di dalam sejarah yang sangat terkenal, yaitu awwalu hijratin fil Islam. Hijrah ataupun perpindahan dari kota, dari negeri ke negeri yang lain, yang pertama di dalam sejarah Islam, yang hampir diketahui oleh seluruh umat Islam. Hijrah itu adalah perpindahan Nabi Muhammad dari Mekah ke kota Madinah. Tapi ternyata sebelum hijrahnya beliau ke kota Madinah bersama para sahabat, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memerintahkan sahabat untuk melakukan hijrah, sehingga hijrah sebelum hijrah ke kota Madinah ini menjadi hijrah yang pertama di dalam sejarah Islam. Mak mano ceritanya kita jingok di sini disebutkan. Thumma inna Rasulullah lamma ra'a ma yusibu ashabah. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat sesuatu yang dialami oleh sahabat-sahabat beliau, minal bala, daripada cobaan bala, daripada siksaan yang dilakukan oleh kafir Quraisy. Sebelumnya yang sudah kita pelajari, banyak daripada orang-orang kafir Quraisy yang melakukan persekusi, menyiksa sahabat-sahabat Nabi, menyiksa daripada keluarga Nabi, bahkan yang terakhir mereka mengadakan embargo ekonomi kepada Rasulullah, kepada keluarga Rasulullah dan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Nabi Muhammad melihat kejadian-kejadian yang sangat luar biasa ini, beliau tidak mampu untuk melindungi. Beliau tidak memiliki kemampuan untuk melindungi daripada sahabat-sahabat dan tidak punya kekuatan untuk menghalangi kafir Quraisy agar tidak lagi mengganggu Rasulullah beserta pengikut. Maka Nabi Muhammad memerintahkan kepada seluruh sahabat, lau kharajtum ila ardil habasyah. Coba, kata Nabi, mak mano kalau misalnya kamu wahai sahabatku pindah ke negeri Habasyah, Ethiopia sekarang ini, kamu pindah ke sana karena di sana ada seorang raja
yang terkenal, siapapun yang tinggal di negeri tersebut, la yuzlam indahu ahad, tidak akan terzolimi siapapun yang tinggal, apapun agamanya, dari mana asalnya, maka tidak akan dizolimi oleh raja tersebut. Rasulullah mengatakan, wahia ardu sidqin, tanah negeri Habasyah, Ethiopia, adalah tanah yang sidik, tanah yang memiliki sifat jujur. Hatta yaj'alallahu lakum farajan mimma antum fih, maka pindahlah ke sana, hijrahlah. Sampai kapan? Sampai kita mendapatkan bantuan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Luar biasa. Akhirnya fakharaja inda dzalikal muslimun, setelah mendapatkan instruksi, perintah, komando dari Nabi Muhammad SAW, maka sahabat-sahabat pun mulai pergi pindah ke Habasyah, makhafatal fitnah. Tujuan pindah satu, makhafatal fitnah, takut akan terjadi fitnah. Maksudnya di sini terjadi pembunuhan. Wa firaron ilallah bidinihim, dan demi menjaga daripada agama. Fakanat awwala hijratin fil Islam. Inilah yang disebut hijrah pertama daripada yang tercatat di dalam agama Islam. Yang pindah waktu itu pertama kali adalah sahabat Utsman beserta istri beliau, putri Nabi Muhammad, Ruqayyah, kemudian Abu Hudzaifah beserta istri, kemudian Zubair bin Awam, kemudian Mus'ab bin Umair, Abdurrahman bin Auf, sampai terkumpullah di negeri Habasyah. Waktu itu jumlahnya lebih daripada 80 sahabat. 80 sahabat akhirnya pindah ke negeri Habasyah. Nah, dari sini kita jengok mana langkah yang diambil oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau melihat ini peluang azab, siksaan yang akan didapati, yang akan diterima oleh sahabat-sahabat beliau bertambah banyak. Maka beliau melihat hal ini sesuatu yang berbahaya. Nabi Muhammad dengan sangat mudah bisa beliau untuk minta daripada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan perlindungan. Tetapi Nabi ngomong apa? Aku tidak punya kekuatan untuk melindungi kalian. Nabi terima jalan takdir ini dengan penuh kesabaran. Beliau tidak berdoa kepada Allah, ya Allah, bukan cak model kita. Kalau dakwah kita terhambat sedikit, kita merasa kita benar, yang lain salah. Cuma karena kita ini minoritas, yang lain itu mayoritas, kita akhirnya gampang putus asa. Tidak Nabi Muhammad. Beliau nyingok, di tempat ini, di Mekah ini, caknya belum mungkin kita untuk meningkatkan potensi Islam di sini. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Ayo coba buka posko baru. Buka posko baru itu juga setelah berjuang mati-matian. Jangan baru kita punya majelis misalnya di daerah yang bahasanya tuh yang red area, ya, yang red area, zonanya zona merah, kita berdakwah di sana bagus sekali. Tiba-tiba orang sana datang, pas kita datangi mereka ngomong, "Ayo sudahlah, kamu tuh tidak usah nyeramai kami baca galau." Lalu kita ngedon, tidak. Itu baru sekali. Nabi Muhammad lebih dari itu, dilempari di kota Mekah, diejek dan seterusnya. Bahkan pada puncaknya embargo ekonomi itu. Nah, setelah hal-hal itu dialami oleh Rasulullah SAW bertahun-tahun, nah disitulah Nabi Muhammad melihat bahwa Mekah ini belum saatnya beliau untuk membuat menjalankan hukum Islam dengan sempurna. Belum mungkin, bukan tidak mungkin. Maka disitulah beliau mencari posko atau tempat yang baru. Insya Allah dengan terbukanya tempat yang baru, maka akan bertambah kuat daripada berjalannya hukum Islam. Jadi inilah pikiran yang harus kita taruh.
jangan kita memikirkan zona yang butuh untuk didakwai, tetapi yang perlu kita pikirkan adalah mana yang mungkin kita untuk dakwai. Kalau daerah yang membutuhkan dakwah banyak, yo lala galo. Yo lala galo. Dak usah inti nak cerita luar Palembang. Di Palembang nih banyak. Dak usah nak cerita nak apa namanya lain kecamatan. Di kecamatan kita masih banyak. Jangankan kecamatan, di apa namanya RW kita di RT masih banyak, bahkan di rumah kita dewek masih banyak. Jangan ngurusi rumah rumah kita rumah kita masih banyak. Nah ini, jadi jangan kita gara-gara kita nyingok ini nih butuh untuk didakwai, akhirnya kita ngejar yang butuh untuk didakwai, padahal tempat itu belum mungkin kita untuk dakwah, untuk meningkatkan potensi di sana. Maka jangan buang waktu di situ. Lebih baik kita cari tempat yang juga butuh dan di situ mungkin tempat yang mungkin untuk kita kembangkan di situ potensi-potensi dakwah. Setelah di situ terwujud tercipta, maka itu akan menjadi kekuatan untuk diri kita dan siapa yang berada di dalam barisan dakwah. Antum mahasiswa, banyak mahasiswanya yang perlu diajak nih. Butuh untuk diinikan banyak. Kalau kita nyebut itu kalau misalnya banyak yang harus kita ajak. Cuma kalau kita memikirkan banyaknya tanpa kita memikirkan mana yang mungkin untuk kita ajak, maka kita kalau fokus hanya di ini kalau perlu didakwai, ujung-ujungnya kita bakal menemukan terbentur dengan kendala, dengan wong-wong yang idak galak untuk diajak. Sehingga kaget kalau kita terus seperti itu, pola pikir kita seperti itu terus, maka kaget kita ngomong, sudahlah dakwah di mana, di fakultas, dakwah di universitas ini percuma. Kenapa percuma? Ada yang galak diajak. Padahal masih banyak yang galak, masih mungkin ada yang galak nerimo. Cuma gara-gara kita interaksinya sama yang kita jingok itu, dia lebih butuh, tapi dia tidak galak. Nah ini salahnya daripada pola pikir dari awal. Jadi jangan cuma kita memikirkan apakah mereka membutuhkan, tetapi kita perlu untuk memikirkan apakah mungkin kita untuk memberikan kepada mereka yang butuh. Jikalau tidak mungkin, jangan makso. Tidak mungkin, jangan makso. Artinya kalau anak ke sana anak tak baca, jangan makso. Cari ustaz lain yang baca, yang mungkin untuk lebih diterima dan seterusnya yaitu. Jadi Nabi Muhammad ketika melihat Mekah ini bacanya keadaannya bukan bertambah baik, tapi sampai beliau itu diembargo, maka beliau memerintahkan sahabat untuk membuka lahan baru tinggal di Habasyah, karena di situ ada Raja Najasyi yang terkenal tidak menzalimi siapapun yang tinggal di negeri mereka. Maka ketika orang Quraisy, namanya Quraisy ini tidak pernah puas, ketika mereka mendapatkan kabar, terlebih yang pindah pertama kali itu Utsman bin Affan ini pion. Kalau adanya dia apa namanya benar, ketidakberadaan beliau di kota Mekah itu benar-benar mencolok. Beda kalau yang tak kati itu sahabat yang misal Bilal yang tidak dianggap. Tapi kalau Utsman bin Affan seorang saudagar, seorang pedagang kayu, kemudian mantu Nabi Muhammad. Lalu beliau juga ngawak bersama istrinya yaitu putri Nabi Muhammad Ruqayyah. Jadi ketika beliau pindah, sahabat yang tersohor dikenal oleh kaum Quraisy, maka hal ini perpindahan sahabat dari Mekah ke Habasyah ternyata menarik perhatian daripada wong Quraisy. Apalagi perlahan-lahan jumlahnya tambah banyak sampai 80 lebih. Kalau sikok 2 taruhlah tidak ketahuan, tapi 80 lebih ini. Hanya Quraisy nganggep ini bahaya. Ini bakal menjadi kekuatan daripada Rasulullah SAW. Maka mereka pun tidak tinggal diam. Mereka mengutus daripada Abdullah bin Abi Rabi'ah dan Amr bin As
Yang waktu itu Amr bin As belum masuk Islam. Diutus untuk apa? Membawa hadaya, membawa bingkisan, membawa kado, membawa membawa kado, hadiah, membawa hadiah yang luar biasa banyak. Kemudian hadiah tadi dibawa bukan hanya diberikan kepada Raja Najasyi. Seluruh daripada kata tu menteri-menterinya dapat, kemudian yang gubernurnya. Jadi para pejabat tu dapat kalau. Benar-benar di lobby oleh wong Quraisy tadi. Roja harapannya apa? Supaya mereka berharap agar siapa yang tinggal di negeri Habasyah itu dibalikkan, diusir, dan siapa yang bakal datang itu ditolak, jangan diterima. Jadi memang ternyata dari zaman dulu kalau nak tinggal di sikok tempat harus ada visa. Harus ada visa. Artinya harus ada izin dari pemimpin. Pemimpin harus tahu siapa yang tinggal di negeri mereka, siapa yang masuk di negeri mereka. Supaya apa? Untuk menjaga stabilitas keamanan. Jangan basing-basing, tidak apa-apa, masuk-masuklah, tidak ada masalah. Harus dijaga, siapa dikontrol. Dikontrol siapa yang masuk, siapa yang keluar, apakah berbahaya, apakah tidak. Alhasil, maka Quraisy itu harapannya. Yang nak datang ditolak, yang sudah datang diusir. Diusir. Kalau bahasa kita ni apa? Paspor dideportasi gara-gara melanggar hak tinggal tadi. Akhirnya apa? Falamma kallaman Najasyi, ketika dua utusan Quraisy tadi, Abdullah sama Amr bin As, mereka ngomong kepada Najasyi tentang tujuan kedatangan mereka. Akhirnya Najasyi mengatakan, aku tidak galak untuk melakukan apa yang kalian inginkan. Setelah dinjuk hadiah dulu kan, dinjuk hadiah. Jadi supaya diterima tu ngawak hadiah. Jadi supaya hati Najasyi biar tergerak. Yang datang jangan diterima, yang sudah tinggal deportasi ke be. Maka katanya Najasyi, aku tidak galak kecuali aku harus ngomong dengan salah satu dari mereka yang datang. Salah satu dari mereka tentang masalah agama yang mereka bawa, yang mereka anut. Akhirnya faji abihim ilaih, maka muslimin pun dipanggil oleh Najasyi dan dihadapkan kepada Raja Najasyi tadi. Faqala lahum, maka Najasyi bertanya, ma hadzal din alladzi qad faraqtum fihi qaumakum, agama apa yang kalian anut sehingga gara-gara agama tersebut kalian rela untuk hijrah? Padahal kan yang namanya wong sudah barang tentu lebih demen, lebih suka, lebih nyaman untuk tinggal di daerah yang mana dia lahir. Ngapu gara-gara agama sampai kamu pindah tuh? Ada apa? Alangkah hebat agama kamu. Agama apa itu? Walam tadkhulu fi dini. Dan yang kedua aneh, kamu pindah ke sini, metu dari sana gara-gara agama. Masuk ke sini ke Habasyah, dan kalian tidak masuk ke dalam agama yang aku anut. Seharusnya kamu meloi agamaku, katanya Najasyi. Lalu kenapa kamu tidak meloi agamaku? Wala fi dini hadmina minal. Dan anehnya lagi, agama yang kamu bawa itu bukanlah agama yang sudah familiar, yang sudah terkenal di masa saat ini. Jadi apa agama kamu itu apa? Alangkah hebat kamu punya agama itu. Ninggalkan tempat tinggal kamu, lalu begitu kamu tinggal di sini, kamu dah meloi juga tempat apa agama setempat. Maka dijawab. Yang menjawab adalah Ja'far bin Abi Thalib. Siapa beliau? Saudaranya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Siapa beliau? Saudaranya, misannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sepupu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ali bin Abi Thalib. Abdullah dulunya Abi Thalib. Sama-sama anak siapa? Sama-sama anak Abdul Muttalib. Sama-sama anaknya Abdul Muttalib. Maka Ja'far bin Abi Thalib At-Tayyar, beliau menjawab,
Jawabannya luar biasa. Jawabannya luar biasa. Ayyuhal malik. Wahai raja. Kalau bahasa nak di ini kenian, kalau wong-wong yang nak pintar itu, wahai paduka raja. Ayyuhal malik, wahai paduka raja. Kunna qauman ahla jahiliyah. Coba jingok. Mak mano jawaban Ja'far bin Abi Thalib menggambarkan nikmat Islam yang mereka dapatkan begitu datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mungkin nikmat Islam ini kita tidak rasakan. Karena nasibnya kita lahir dari rahim Islam. Kita sudah muslim dari lahir. Sehingga kita tidak merasakan daripada apa yang mereka rasakan. Terkhusus yaitu sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Jadi ini gambaran ini, jawaban ini menggambarkan tentang hebatnya nikmat Islam. Kalau kita jingok, mano hebatnya para sahabat Rasulullah SAW untuk meninggalkan seluruh daripada kebiasaan-kebiasaan yang biasa mereka lakukan, mengikuti Nabi Muhammad SAW. Dan wajar sekali ketika mereka mendapatkan Islam ini, mereka sangat mencintai Nabi Muhammad. Ini kita tengok, wajar gitu. Kunna, kata dia. Dulu kami adalah qauman. Katanya Ja'far, dahulu wahai Raja Najasyi, kami adalah satu kaum, satu kelompok ahla jahiliyah. Kami ini ahla jahiliyah adalah wong yang jahil, wong tidak ngerti apa-apa, jahil. Na'budul asnam, kami menyembah berhala. Wa na'kulul maitah, kami makan bangkai. Wa na'til fawahish, kami berbuat zina. Wa naqta'ul arham, kami memutuskan tali silaturahmi. Wa nusi'ul jiwar, kami berbuat buruk kepada tetangga. Jadi yang digambarkan oleh Ja'far, mano sebelum kedatangan Nabi Muhammad. Dulu kami ini jahiliyah. Patung kami sembah, bangke kami makan. Kemudian zina kami lakukan. Lalu apa dia? Rahim, silaturahmi kami putuskan. Tetangga kami berbuat jahat kepada mereka. Wa yaqulul qawiyyu minna ad-dhaif. Dan siapa yang kuat di antara kami itu menindas yang lemah. Ini kebiasaan jahiliyah. Yang kuat menindas yang lemah. Fakunna ala dzalik. Itulah rutinitas yang kami lakukan. Hatta ba'atsallahu ilaina rasulan. Sampai Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada kami satu rasul, utusan minna, yang mana utusan tersebut alhamdulillah minna, daripada kami, daripada kelompok kami manusia, kelompok kami bangsa Arab, kelompok kami dari keturunanku Quraisy, kelompok kami dari Bani Hashim, kelompok kami dari Abdul Muttalib. Jadi sofwah Nabi Muhammad, pilihan dari pilihan. Allah mengutus beliau dan beliau itu dari kami, bukan dari luar. Kalau dari luar mungkin kami tanda tanya kebenarannya. Tetapi ini dia datang dari kami. Na'rifu nasabah, kami kenal nasabnya. Wasidqah, kami kenal dengan kejujurannya. Wa amanatah, kami kenal dengan amanatnya. Wa afafah, dan kami kenal dengan afafnya. Apa artinya afaf? Ada wong yang namanya afif. Apa artinya afaf? Afifah. Afaf tuh bisa ifah, tidak galak minta-minta, yang dia menjaga harga diri. Itu namanya ifah. Ifah tuh harga diri. Jadi kalau afif, kalau kita punya anak, inti punya anak, siapa namanya? Muhammad Afif. Artinya Muhammad seorang lelaki yang bisa jaga harga diri. Ya kan? Afifah, seorang perempuan yang bisa menjaga diri. Artinya menjaga kehormatannya. Bukan jaga diri punya ilmu silat, bukan. Menjaga kehormatan. Kalau dia jaga diri pintar silat, namanya apa? Tidak pintar bela diri. Namanya apa dia wongnya itu? Kalau afif itu kan yang pintar, yang bisa nyago kehormatan, jago dirinya, jago kehormatannya. Kalau jago diri dengan bela diri namanya apa?
Kalau lanang pendekar. Itu kan. Kemudian kalau betina apa? Iya. Fada'ana ilallah, maka beliau pun mengajak kami untuk hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Wa nakhla ma kunna na'bud, dan kami meninggalkan apa yang biasa kami sembah. Apa yang biasa kami sembah, apa yang biasa leluhur kami sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Minal hijarah, daripada patung-patung, hijarah apa batu-batu, wal authan, dan berhala-berhala. Kemudian katanya Ja'far bin Abi Thalib, wa amarona bisidqil hadis. Rasulullah memerintahkan kepada kami untuk sidqil hadis. Kalau ngomong jujur tuh mahal. Jujur tuh mahal. Amarona bisidqil hadis. Jujur tuh mahal. Jangan galak berbohong. Rasulullah memerintahkan kami untuk amarona bisidqil hadis. Apa yang keluar, jangan keluar kecuali yang jujur. Wa'da'il amanah, dan kami diperintahkan untuk menunaikan amanat. Wasilaturrahim, dan menjaga silaturahmi. Wa nahana 'anil fawahish, dan dilarang kami untuk melakukan zina dan seluruh daripada yang haram. Fasaddaqnahu wa amanna bih, karena yang dia ajak itu sesuatu yang luar biasa bagus. Yang biasanya kami nyembah berhala, kami nyembah Allah. Yang biasanya kami ini minum khamar, zina, dan seterusnya, kami tinggalkan. Kami mengikuti daripada apa yang ditunjuk, apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya apa? Wattaba'na, kami beriman, kami percaya dengan dia dan mengikuti agama yang beliau bawa. Akhirnya gara-gara kami Islam, fa'ada alaina qaumuna, kaum Quraisy pun akhirnya ada berbuat zalim kepada kami. Adzabuna, menyiksa kami. Wa fatanuna, bahkan ingin membunuh kami gara-gara agama yang kami anut. Liyarudduna ila ibadatil authan, mereka berharap menginginkan kami untuk kembali menyembah berhala. Falamma qaharuna wa zalumuna wa dayyaku alaina, ketika kami tersudut, terhimpit keadaan, maka kami keluar ke sini wahai Najasyi. Kami diperintahkan untuk pindah ke sini, ke Habasyah, untuk mendapatkan keamanan dari engkau. Akhirnya ketika Ja'far bin Abi Thalib mengatakan yang demikian kepada Najasyi, Najasyi kembali bertanya, ayatul wa'ali syai'an mimma ja'a bihi ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam min indillah. Katanya Najasyi, kalau memang dionyo itu membawa agama merupakan wahyu, tolong bacakan kepada aku satu wahyu yang kamu dapatkan dari dia, yang dia dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Bacakan. Kalau kita disuruh baca Al-Qur'an, pasti kita nyari yang mana yang kita hafal. Tapi kalau mereka diperintahkan untuk membaca Al-Quran, maka mereka memilih ayat yang paling pas dengan kondisi, dengan keadaan apa yang harus mereka baca. Akhirnya Ja'far, subhanallah, Allah Subhanahu wa taala berikan ilham kepada dia untuk membaca daripada awal surat Maryam. Najasyi ini Nasrani. Najasyi ini Nasrani. Jadi biar nyambung, biar dia tahu bahwasanya apa yang dibawa oleh Nabi Isa itu sama seperti apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad, satu paket, sama-sama dari Allah Subhanahu wa taala, maka beliau membawakan lantunan ayat suci Al-Quran daripada awal surat Maryam. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ain shad. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria idz nada rabbahu nidaan khafiyya. Pas maco itu, dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria idz nada rabbahu nidaan khafiyya
Qala rabbi inni wahanal 'azmu minni wasta'ala sya'ru syaiban walam akun bidu'ai rabbi syaqiyya. Ini kalau kamu tahu artinya lemak. Kalau sumpek macam surat ini tidak sumpek lagi. Zikru, cerita. Zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Ini adalah cerita bagaimana tentang rahmat kasih sayang Allah yang Allah berikan kepada hambanya yang bernama Zakaria. Idnada rabbahu nidaan khafiyya. Ketika Nabi Zakaria memanggil Allah Subhanahu wa taala dengan nida khafiyya, dengan suara yang lembut, dengan suara yang lembut. Kalau yang salah paham berarti langsung dia, nah makanya doa tu jangan ngangkat suara. Doa tu jangan bareng-bareng. Ini nidaan khafiyya. Ya, jangan galak nyimpulkan sembarang. Nidaan khafiyya, berdoa merintih di hadapan pintu Allah Subhanahu wa taala dengan suara rintihan yang lembut. Dia ngomong kepada Allah, qala rabbi inni, ya Allah, rambut akulah beruban. Akulah sudah menunggu, tetapi sampai sekarang aku belum punya keturunan. Nah, walam akum bidu'ai rabbi syaqiyya, dan selama ini ketika aku berdoa, maka setiap doaku tidak pernah engkau sia-siakan. Selalu doa itu dikabul. Masya Allah. Tidak nyambung ini kan. Doa minta keturunan. Kalau kamu lah pengantin, tiba-tiba setahun belum punya anak, 2 tahun, 3 tahun, pikir kan. Setiap orang bertemu kalau sama budak bujang, kapan pengantin? Begitu kamu sudah pengantin, besoknya saya tanya, kapan punya anak? Setahun, belum lagi, berapa anak? Kalau kita belum terus, mana kau nih? Nah itu kan, jadi mental tuh ngedon juga. Mental tuh ngedon. Jadi harapan wong setelah menikah tuh pengen punya keturunan. Kalau lah sudah lama, wasta'ala sya'ru syaiban, katanya Nabi Zakaria, rambut aku ini sudah menyala. Tapi nyalanya gara-gara uban. Artinya banyak arti ubannya. Uban lah banyak lah tua, tapi belum punya keturunan. Mana ya Allah. Sedangkan selama ini aku berdoa selalu terkabul. Doanya selalu terkabul. Jadi tidak sinkron loh. Doanya selalu terkabul, tapi doa minta anak belum. Jadi cara berdoa tuh yang bagus. Ya Allah, aku selama ini punya hajat tuh kabul tuh lah. Cuma hajat ini nah. Inilah belum terkabul ya Allah. Kalau jadi agak sedikit memaksa ya itu kan. Alhasil, maka disitulah cerita panjang. Dapatlah anak Maryam, kemudian disitulah terlahir Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Maka ketika Raja Najasyi mendengarkan daripada bacaan yang dibaca oleh Ja'far bin Abi Thalib awal daripada surat Maryam, bahkan Najasyi hatta dallot lihyatuh, beliaunya menangis sampai janggutnya itu dibasahi dengan air mata. Masya Allah. Jadi Najasyi itu nangis mendengar lantunan ayat suci Al-Quran. Nah disinilah apa yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, kalau kita nak ceramah, kalau kita nak nasihati wong, kalau baca, jangan cuma kita ngomong dari omongan kita, tetapi sisipkanlah dari omongan-omongan kita tuh ada ayat suci Al-Qurannya. Atau sisipkanlah dari omongan ceramah kita tuh ada hadisnya. Jangan sekedar kelakar we. Kelakar yang lemak didengar, ayat Al-Qurannya tak ganti. Kelakar lemak didengar tapi hadisnya tak ganti. Walaupun apa yang dikelakar itu oke lah, bagus. Memang benar, tidak salah. Cuma ketika ada di situ Al-Quran, ada di situ Al-Hadis, maka akan ada keberkahan. Najasyi ketika mendapatkan jawaban daripada Ja'far bin Abi Thalib tentang keadaan mereka sebelum Islam, setelah mereka Islam itu jauh berubah 180 derajat. Dia tidak ngomong apa-apa, tidak nangis. Kalau kita dengarnya, Masya Allah, dulu kami diperintahkan, dulu kami ini minum khamr, dulu kami ini berzina, dulu. Tapi semenjak ada Nabi, semua itu kami tinggalkan. Kalau kita jadi Najasyi, alangkah hebatnya Nabi kamu tuh. Tapi dia diam. Dia minta, mana? Apa yang dibaca?
Nah, ketika yang dibacakan itu ayat suci Al-Quran, itulah yang membuat dia menangis, membuktikan bahwa di dalam Al-Quran ada sesuatu yang tidak kate di dalam kalam-kalam bashar, kalam-kalam manusia. Jadi di situ ada keberkahan. Nangis Raja Najasyi. Tsumma qala lahum. Akhirnya Raja Najasyi pun beliau ngomong, mengeluarkan pernyataan, inna hadza walladzi jaa bihi Isa la yakhruj min mishkatin wahidatin. Luar biasa. Apa yang kamu baca dengan apa yang dibawa oleh Nabi Isa sungguh keluar dari satu sumber yang sama. Akhirnya tsummal tafata ila rasulai Quraisy qailan. Akhirnya Najasyi ngawas ke utusan Quraisy sambil dia ngomong, kamu baliklah. Kamu baliklah. Aku tidak akan mengusir dan tidak akan menyerahkan mereka kepada kalian. Luar biasa. Lalu wong Quraisy tadi balik ngomong lagi. Agak dulu. Kau ngomong bahwasanya tadi itu apa yang dibawa Muhammad itu sama dengan apa yang dibawa oleh Nabi Isa. Kau tahu tak? Muhammad itu menjelek-jelekkan Isa. Pintar wong Quraisy. Muhammad itu menjelek-jelekkan Isa, tidak menghormati Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Lalu katanya wong Quraisy tadi, jangan kau langsung terima mak itu, tanyakan dulu apa yang dikatakan oleh Muhammad tentang Nabi Isa. Akhirnya apa? Setelah ditanya oleh Raja Najasyi, apa pendapat agama kalian tentang Isa? Dijawab, nagul, kami berkata, fihi, di dalam haknya Nabi Isa, alladzi ja'a bihi nabiyuna, sesuai dengan apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW, bahwasanya beliau berkata, huwa abdullah, dia itu adalah hamba Allah, wa ruh Allah, wa kalimatuh, kalimat Allah alqaha ila Maryam, yang mana Nabi Isa Allah letakkan di rahim Siti Maryam. Nah, mendengar itu katanya Najasyi, nah samu juga. Itu yang aku yakini, bahwasanya Nabi Isa itu adalah Abdullah dan seterusnya. Nah, ketika itu fadaraban Najasyi biadi ilal ard, akhirnya dia ngomong, ini tidak. Berarti agama yang kalian anut itu sama seperti agama yang aku anut, sama-sama dari sumber yang satu, yang sama. Nah, ini akhirnya setelah itu diusirlah utusan Quraisy dan Najasyi terus mempersilahkan kaum muslimin untuk tinggal di Habasyah. Bahkan setelah kedatangan yang pertama, ada kedatangan yang kedua, sehingga bertambah banyak sahabat yang ikut di dalam dalam kekuasaan atau di dalam negara yang dipimpin oleh Najasyi. Di sini menjadi dalil dari kita bahwasanya seluruh agama dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu agama Islam. Sama agama itu agama Islam dan ajarannya juga sama, cuma sekarang ini tidak pacak disamakan gara-gara apa yang dulu sama dibuat beda oleh wong sekarang. Bukannya agamanya yang dulu memang sama agamanya, cuma gara-gara sekarang ini dibuat beda, ada konsep-konsep yang ditukar, yang diubah dan seterusnya, maka kita tidak bisa menyamakan seluruh agama. Yang beda harus beda, yang sama harus disamakan, jangan terbalik. Membedakan yang sama, menyamakan yang beda, maka itu keluar daripada jalur syariat. Kita ketika tidak menyetujui daripada keberadaan dari agama Kristen, kita tidak setuju dengan keberadaan agama mereka, kita menolak dan kita mengatakan mereka itu berbeda dengan kita, bukan wongnya tapi agamanya. Yesus itu bukan Isa. Isa itu bukan Yesus. Jadi berbeda ketika kita memperingati Maulid Nabi Muhammad dengan memperingati daripada, kalau memang memperingati itu, maka sama seperti kita memperingati daripada Maulid Nabi Muhammad SAW. Dilahirkan sebagai seorang Nabi. Akan tetapi kalau dilahirkan sebagai seorang Tuhan, maka itu berbeda dengan keyakinan kita. InsyaAllah sedikit yang kita dapatkan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbana ta'arafna bi annana qad wa annana أسرفنا فتب علينا توبة تغفر لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أصحابا والمسلمين أجمعين ربي اسمع بدلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نحظى بكل سولي بالمصطفى رسولي نحظى بكل سولي بالمصطفى نحظى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عد الحبي والصحبي داد تشيسو بي والحمد لله في البدء وتنعيم القبول سر الفاتحة. Alhamdulillah.